Halo semuanya, sebenarnya udah lama dari bulan-bulan kemarin saya mau sharing tentang ini. Gak sharing sih, tapi lebih ke curhatan pribadi seorang pengangguran. Sesuai judulnya, kita bakal ngobrol sedikit tentang PT Telkom Indonesia. Di bulan akhir April atau di awal Mei tahun ini, setelah saya out dari Home Credit, saya coba lamar lagi ke PT Telkom Indonesia melalui Infomedia. Sudah punya gambaran atau sudah tahu ya kalau Infomedia itu outsourcing utama bagi Telkomsel atau Telkom Group. Ada hal yang beda untuk Infomedia ini karena saya sempat tes di tahun kemarin, jadi psikotesnya itu langsung lulus. Jadi dianggap sudah mengikuti psikotes karena memang sebelumnya di tahun kemarin saya sempat ikut juga di Telkom Indonesia melalui Infomedia. Nah, untuk interviewnya sendiri, sekarang tuh bisa pilih sendiri ya, jadi tidak dijadwalkan oleh HR sendiri. Kita bisa pilih jadwal interview itu H+2, dan itu pun harus cepat-cepat. Karena saya cek di sekitar pagi sampai maghrib lah, untuk jadwal interview itu penuh. Baik untuk lusa 3 hari maupun 4 hari kemudian, ternyata kita pilih jadwal interview itu pas tank di tengah malam, itu di jam 12 malam. Di sekitar jam 12 malam dini hari lah. Itu menjadi PR buat kita, pelamar, di mana harus cepat-cepat klik join interview di hari yang diinginkan. Udah punya gambaran sedikit ya. Terus untuk posisi yang saya lamar ini, yaitu CSR Grapari di Bandung. Jadi CSR ini ya frontlinernya Telkomsel buat nawarin produk-produk ataupun jasa Telkomsel. Jadi secara kasarnya ini itu bagian posisi sales lah. Pastinya menurutku ya ini agak longgar, agak mudah karena untuk fresh grade maupun semua jurusan jadi CSR itu bisa. Kemudian di saat saya interview HR itu lancar banget. HR-nya baik dan dia welcome banget sama jawaban-jawaban yang saya berikan, dan saya jamin bakal lolos interview HR. Dan di kemudian hari saya cek akun Infomedia, ternyata lolos karena hijau. Kemudian entah lusa atau 3 hari kemudian tiba-tiba ada pemberitahuan by email bahwa saya sambil baca di laptop, isinya gini, nanti saya tampilkan. Sebelumnya kami mohon maaf karena hingga saat ini belum bisa melanjutkan proses lamaranmu dikarenakan kebutuhan untuk posisi ini sudah terisi dengan kandidat yang telah mengajukan lamaran lebih awal. Hal pertama di pikiran saya, jadi saya tuh masuk ke daftar tunggu untuk posisi ini yang nantinya kalau ada kuota lagi ataupun ada lowongan lagi, saya bisa lanjut dan bisa langsung join gitu. Itu hal yang terlintas pertama kali. Tapi beberapa hari kemudian, itu gak sampai seminggu, teman kuliah, dia baru lulus tahun ini, dan itu 2 tahun hampir, dan itu sekitar 1,5 tahun setelah saya lulus. Dia satu angkatan, dia stories pakai seragam merah gitu kan, ditanya kamu kerja di mana, dan dia jawab di Telkomsel beb. Terus nanya posisi apa, penempatannya di mana, posisinya CSR juga di Jakarta. Dia habis lulus langsung dapat kerja, mungkin itu rezeki dia juga. Dan saya juga ngobrol sedikit bahwa saya sempat ngelamar juga di CSR tapi posisinya di Bandung. Dia malah langsung spill, ngatain, kata dia, aku juga ini baru masuk, aku pakai orang dalam babe. Dan di sana langsung nanya, kok bisa gitu ya? Statement mereka itu ini sudah diisi oleh pelamar yang lebih awal, sedangkan saya lamar itu di bulan April dan diprosesnya itu di Juni. Jadi ini gimana? Waktu itu benar-benar dirty mind banget. Perusahaan sebesar Telkom Indonesia, Telkomsel, masih pakai orang dalam.
Itu pun untuk CSR. Oke, memang rezeki orang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan mereka? Ada yang cepat, ada yang nunggu lama, ada yang berusaha mati-matian, ada yang mudah banget buat masuk. Itu mungkin rezeki dia juga, karena mungkin punya circle ataupun lingkungan pertemanan yang dekat dengan orang yang kerja di Telkomsel. Dan sebenarnya saya juga tidak munafik bahwa tolong masukin saya ke Telkomsel, saya butuh kerja sebagai CSR juga gak apa-apa, karena kemarin juga saya proses CSR juga sampai interview HR, tapi ujung-ujungnya di interview user itu dimerahin di akun Infomedianya. Dan sejak saat itu saya hampir 6 sampai 7 kali lamar di Infomedia ini, baik di Telkomsel maupun di Telkom Indonesia, kedua perusahaan itu, tapi ternyata nihil. Dan setelah kejadian kemarin, saya udah gak percaya sama proses di Telkomsel. Saya kurang percaya sama keadilan mereka, baik untuk HR-nya, baik untuk orang-orang rekruternya. Dan hal-hal yang kayak gini tuh bikin buang-buang waktu. Kita yang kerja keras, nunggu lama, harus bikin jadwal sendiri, milihnya tengah malam lagi, ikut psikotes, interview HR, interview user yang belum tentu kita lolos, tapi ada seseorang di belakang kita yang mereka langsung masuk saja dengan kata lain orang dalam. Dan terima kasih sudah menonton, dan saya tidak akan pernah melamar di Infomedia lagi.